Selamat siang para mahasiswa Teknik Industri kelas LC41. Oke, kita lanjutkan ya. Ini yang ini saya tidak bahas, dan ini pusing Anda lihat ya. Kita langsung ke berikutnya. Yang kalau kecil ya, kita saya jelaskan di itu aja. Jadi derivatif itu gini ya. Kalau Z adalah fungsi dua variabel, ini adalah fungsi dua variabel. Oh, berarti tadi rekamannya nggak masuk nih. Jadi video, oh, audionya ada ya. Z adalah fungsi dua variabel. Nah, penulisan ini macam-macam. Ada yang nulisnya, misalnya diferensial turunan Z terhadap X. Turunan Z terhadap X. Itu tulisannya. Kalau kalau saya cenderung, karena ini dua variabel, kita pakainya do ya, bukan de. Do, bacanya ini bacanya do. Do ya. Jadi do Z per do X. Ya, do Z per do X, atau ini lambangnya ZX. Do Z per do X, ZX. Tapi ada buku lain juga dia menggunakan FX gitu. Jadi banyak penulisannya macam-macam. FX. Kadang-kadang dia tambah juga yang apa DFX dari fungsi ya fx, atau ini lebih singkat ya, adakah fx dari fungsi dua variabel. Nah, gitu ya. Bisa juga ditulisnya do f per do x juga boleh ya, do f per do x boleh. Nah, ada yang pakai d, ada lagi modelnya d dx ya. Ada yang pakai dx dari fungsi f. Kalau saya cenderung yang pakainya ini ke sini ya, tiga pertama itu ya, tiga pertama itu yang apa. Oke, nah begitu gak turunan ya, turunan Z terhadap Y, terhadap Y, do Z per do Y sama dengan ZY, ZY, atau fungsi diturunkan terhadap Y, atau turun terhadap Y dari fungsi dua variabel, atau do F per do Y, do F ya, do F per do Y, atau DY dari fungsi F. Nah, jadi ini kalau yang lazim ya, banyak yang dipakai itu tiga, yang ini yang pertama nih. Kalau saya cenderung do Z per do Y atau ZY. Lebih singkat kan? Nulisnya lebih praktis. Ya, untuk tahunnya gitu. Kemudian ada turunan turunan itu lagi diturunkan yang sejenis. Ya. Sampai sini jelas? Halo. Nah, ada lagi yang turunan do Z per do X tadi diturunkan yang sejenis lagi, ada X lagi. Jadi ZX, ini gampang kan? Kalau ZX satu kali turunan X, ZX dua kali, ZX-nya tiga ya tiga kali gitu maksudnya.
Tapi 3 jarang deh, ya. Oke. Jadi ini yang perlu Anda ketahui, ya. Nah, turunan Z pada X adalah ZX atau do Z per do X, ya. Oke, kalau sudah ada lagi turunan, ya. Turunan do Z per do X terhadap X yang sejenis nih. Ini adalah do Z per do X diturunkan lagi terhadap X. Itu maksudnya. Ya kan? Turunan pertamanya diturunkan lagi yang sejenis terhadap X. Ini adalah do kali do kuadrat Z. Terus ini do X kali do X pangkat 2. Kambing kali kambing kuadrat. Ini satu kesatuan ya. Do X itu satu kesatuan. Jadi tulisnya do X kuadrat, jangan do kuadrat X kuadrat, salah. Ya. Oke. Nah, ini juga lambangnya ada kan mungkinnya ZXX. Ya, sederhana gitu. Ya, atau ada gak yang pakai FXX juga boleh. Kalau saya cenderung pakai Z karena soalnya kan Z sedang fungsi dua variabel, F dua variabel ya. Begitu gak turunan do Z per do Y terhadap yang sejenis juga. Terhadap yang sejenis terhadap Y ya, terhadap ini turun parsial ya, terhadap Y. Nah, ini artinya do Z per do Y diturun yang sejenis. Diturunkan lagi terhadap Y. Terhadap tuh ini ya. Kalau terhadap tuh ini. Di bawah do-nya. Terhadap. Terhadap Y. Hasilnya adalah do kali do kuadrat Z per do Y kuadrat. Do Y kali do Y kuadrat. Kambing kali kambing kuadrat. Itu maksudnya. Satu kesatuan. Ini bisa ditulis Z Y atau fungsi Y. Sama. Ya. Karena ada tulisan yang lain lagi, Bapak pusing gitu. Kalau saya cenderung pakai Z aja. Karena soalnya kan diketahui Z adalah fungsi dua variabel. Ya. Kalau dua variabel ya berarti Z turunan pertama ZX. Kedua kali ZX yang sejenis. Nah, berikutnya ada campurannya. Do Z per do X diturunkan terhadap Y. Campuran. Kemudian do Z per do X, do Y diturunkan terhadap X. Ya. Dia ada campuran lagi berikutnya. Oke. Mungkin tunang kedua ini eh, ada juga yang memakai R. Ini sama dengan R yang namanya dengan T. Cepatan keledainya. Nanti ada diskriminan adalah Pak RT kurang S campur kuadrat. Itu untuk memudahkan cara ingatnya ya. Sama aja. Oke. Nah, berikutnya adalah turunan campuran sekarang. Yaitu turunan ya, turunan do Z per do X terhadap campuran. Terhadap campurannya Y, terhadap Y. Maka ini jadi do Z per do X. Ini baca do ya. Artinya sama D diferensial. Diturunkan lagi terhadap dua, terhadap Y. Karena kan terhadap Y. Jadi ini di bawah do-nya tuh. Ini sama dengan apa? Do kali do kuadrat Z per do Y kali do X. Do Y kali do X. Ya. Nah, ini boleh tulis pertama kan ya X kan. Pertama X, kedua Y.
Adakah yang pakai ini fungsi dari XY? Boleh. Apa? Turunan pada XY. F. Tapi kalau menurut saya yang tiga ini aja ya. Yang F ya. Demikian juga satu lagi turunan do Z per do Y terhadap X. Ini S campur nih. Ya. Jadi do Z per do Y diturunkan terhadap X. Ya. Terhadap X. Saya lingkari terhadap X. Jadi sama dengan do kali do kuadrat Z per do X do Y. Sama dengan Z pertama Y dulu baru X. Atau ada yang begini fungsi YX. Yang campuran itu yang campur. Ya. Jadi campuran. Kita ingat yang bagusnya ini yang tiga pertama aja. Oke. Nah, nanti ada yang Anda belajar ini sini mungkin belum ya. Arahnya nanti ke agak ekstrim juga ya. Agak ekstrimnya itu ini habis ya. Insert slide. Nanti ada agak ekstrim. Ini saya langsung aja daripada nanti ulang lagi. Jadi supaya tahu aja. Jadi tentang nilai ekstrim ya. Atau ya titik ekstrim. Maksimum minimum juga. Yang itu kapan dia mempunyai ekstrim? Kalau dia eh, yaitu diskriminan beda dengan yang Anda belajar di apa persamaan kuadrat ya. Diskriminan adalah B kuadrat min AC ya nak. Di sini diskriminan adalah lambangnya segitiga, adalah ada yang segitiga, ada juga yang ya D pakai D sama ya. Adalah turunan keduanya apa tuh? JXX kali ZYY dikurangi campuran ZXY pangkat 2. Sebetulnya ini ZXY kali ZYX, YX. ZXY sama ya sini nanti di mana ZXY sama dengan ZYX. Lihat enggak tadi? Oh, kok larinya jauh banget sekali ya. Ini harusnya kok jauh di bawah sekali ya? Cut ya. Sorry. Cut. Pindahkan ke di sini. Oke ya. Jadi rumus diskriminan itu ini ya. Diskriminan itu adalah ini diskriminan. Di mana JXY dengan JEX. Makanya karena dikalikan JXY kali JEX berarti dia pangkat 2. Boleh ZXY pangkat 2, boleh ZYX pangkat 2. Di mana ini sama ya. Nah, kemudian bagaimana saudara tahu dia mencapai maksimum? Yaitu dilihat dari, oh ya, nilai ini harus besar dari 0. Harus positif. Nggak boleh sama dengan 0, nggak boleh kecil dari 0. Ya, nggak boleh sama dengan 0, nggak boleh kecil 0. Salah satunya adalah titik saddle tuh. Ya, titik pelanah ya. Jadi ini harus positif ya, harus positif.
besar dari nol. Nah, kemudian kalau turunan keduanya ini artinya turun kedua nih DEX. Pertama, diskriminannya besar dari nol. Tandanya ada agak ekstrim. Ya enggak? Ada agak ekstrim. Kemudian JEX-nya harus kalau yang negatif maka sama dengan Anda belajar tuh. Kalau turunan keduanya negatif dia mencapai maksimum enggak? Berarti di kalkulus 1. Saya ulang lagi nih. Kalau Anda belajar kan kalau Y adalah fungsi X, kemudian syarat ini enggak? Syarat ekstrim apa? X, syarat ekstrim adalah Y aksen sama dengan nol, ya kan? Ya kan? Nah, terus kalau Y double aksennya negatif, dia mencapai maksimum. Kalau Y double aksennya positif, dia mencapai minimum. Kemudian syarat titik belok ada kan? Apa? Syarat titik belok adalah turunan keduanya sama dengan nol. Ya kan? Ada kan ini plan di SMA juga dapat kan? Lupa. Ini kalkulus 1 nah nih ya. Ini adalah di kalkulus 1. Nah, ini satu variabel. Sekarang kita pelajari dua variabel. Kalau udah variabel, pertama diskriminannya harus positif. Berarti dia ada agak ekstrim. Kemudian turunan kedua dari Z-nya itu kalau negatif dia mencapai maksimum ya, maksimum di titik kritis. Titik kritis, titik ekstrimnya X, Y. Begitu gak? Kalau di sekitarnya yang satu lagi positif ada agak ekstrim, tapi ZEX ya. Kita tidak cari ZYY ya, enggak. Cukup ZEX-nya positif, maka ini maksimum, di sini minimum ya. Minimum di titik kritis. Titik kritis itu atau titik ekstrim sama ya, X, Y. Jelas, ini saya tambah ini nanti di belakang kita pelajari sudah ada polanya daripada ulang-ulang lagi kan. Jelas ya. Kapan ada dia punya agak ekstrim? Kalau diskriminannya itu apa? JEX kali JYY dikurang JXY kurang pangkat 2 harus positif. Ya, harus positif. Syaratnya ini harus positif. Kalau tidak positif tidak bisa. Ini syarat mutlaknya sini. Positif. Oke. Ya. Jadi ini eh, yang ini penting dulu. Kalau diskriminannya sama dengan nol, tidak punya harga ekstrim. Kecil nol, tidak punya harga ekstrim. Dia punya harga ekstrim kalau diskriminannya positif, besar dari nol. Ya. Oke, udah jelas sampai sini. Nah, kita pakai contoh yang sederhana. Oke, jadi udah selesai sana? Belum? Dah. Oke, kalau sudah saya kasih contoh nih.
yang sederhana dulu. Z adalah X kuadrat tambah Y kuadrat, ini paling mudah. Nah, di sini cari turunan parsialnya. Turunan parsialnya apa? Ini saya kasih lihat jalan ya. Ini contohnya. Solusi, ditanya Z adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Z adalah X kuadrat tambah Y kuadrat. Supaya kelihatan jalannya. Maka sini do Z per do X berapa? Do Z per do Y berapa? Ini disebut turunan parsialnya. Kalau di do Z per do X fungsi X-nya lingkari. Kalau do Z per do Y, lingkari fungsi Y-nya. Artinya itu yang kita turunkan. Selebihnya anggap konstan. Kalau konstan turunnya 0 kan? Jadi ini turunannya berapa? 2X. Ini konstan. Konstan turunannya 0. Jadi hasilnya 2X. Nah, do Z per do Y dilingkari Y-nya. Ya, dilingkari Y-nya. Berarti S kuadrat konstan. Turunannya 0. Y kuadrat turunannya apa? 2Y. Hasilnya 2Y. Jelas sampai sini? Nah, kemudian ke sini, oke. Turunan keduanya apa? Do Z per do X diturunkan lagi yang sejenis. Hasilnya apa? Ini artinya do kuadrat Z per do X pangkat 2. Gitu. Ada X nggak sini? Halo, ada X nggak sini? Ada kan? Turunkan lagi berapa? Turun lagi 2 kali X tunanya 1. Hasilnya 2. Nah, gitu gak ini? Do Z per do Y diturunkan lagi terhadap yang sejenis. Terhadap Y. Ya. Ini terhadap X. Ini terhadap Y. Ya. Ini hasilnya adalah apa? Do kuadrat Z per do Y kuadrat. Oh ya, ini lambangnya JEX ya, sama ya. Ini sama enggak JEX nih? Ini sama dengan ZEX. Sama dengan 2. Ini ada enggak Y sini? Ada kan? Nah, ini sama dengan ZYY ya. Berarti 2 kali 1 adalah 2. Berarti sini ZYY adalah 2. Sudah bang? Ini sederhana. Nah, yang campuran gimana? Salin lagi yang turunan pertamanya dulu. Ya, turunan pertamanya kita salin. Baru apa? Ini disebut turunan parsial. Ya, turunan parsial. Belum integral parsial, belum ya. Ini turunan parsial. Sudah jelas sampai sini? Nah, sekarang turunan campuran. Ya, turunan campuran. Ada pertanyaan di sini? Halo, ada? Kalau tidak ada, kita teruskan. Kita salin yang turunan pertama tadi. Do Z per do X adalah 2X. Kita salin ini. Do Z per do X adalah 2X. Sini do Z per do Y juga 2Y. Enak? Betul ya? Do Z per do X 2X, do Z per do Y 2Y. Nah, ini sekarang campuran. Do Z per do X diturunkan lagi itu do per ada campuran apa? Do Y. Kan bukan X. Campuran X kan Y, pasangannya. Sekarang tanya, adakah Y di sini? Tidak ada. Berarti turunannya apa? Nol. Ini juga. Do Z per do Y diturun campurannya terhadap X. Ya, saya lingkari. X-nya yang kita turunkan. Adakah X di sini?
Nggak ada. Kalau nggak ada, no. Nah, ya ini yang biasa tulis apa? Z apa? X dulu baru Y. No, ini apa? Ini Z, Y. Setelah itu baru terhadap X. Hasilnya no. Ya, sama. Penulisan lainnya boleh gini. Oke. Nah, sekarang kita belajar harga ekstrim. Bisa ya yang sederhana. Ini basis sederhana. Ada yang bentuk kompleks nanti ada ya. Nah, supaya Anda tahu kegunaannya apa sih ini? Turunan parsial ini. Banyak ya. Oke. Baru cari diskriminan. Diskriminan. Diskriminan adalah lambangnya segitiga, yaitu apa? ZXX kali ZYY dikurang campuran ZXY kurung kuadrat. Sebetulnya kurung kuadrat ini ZXY kali ZYX. ZXY kali ZYX. Nah, diskriminan sama dengan berapa tadi? ZX ini berapa tadi? ZX-nya 2 ya. ZYY-nya 2. Nah, baru campurannya 0. Berarti sini apa? 2 kali 2, ya enggak? Dikurang 0 kuadrat. Hasilnya apa? 4 kurang 0 adalah 4. 4 ini bagaimana terhadap 0? Lebih besar. Berarti mempunyai harga ekstrim. Ya. Ini artinya mempunyai harga ekstrim. Ada harga ekstrimnya. Nah, baru Anda tentukan tadi JE diskriminannya 4 besar dari 0. JEX-nya JEX-nya tadi adalah 2 positif. Kalau positif mencapai minimum. Ya. Nah, sebelum ini sebaiknya cari dulu syarat titik kritis. Seperti di kalkulus 1 Anda belajar apa? Syarat ekstrim adalah Y aksen sama dengan 0. Itu kan Y aksen itu DY per DX. Enak. Kalau di sini apa? Karena turun pasangnya ada 2. Do Z per do X, do Z per do Y. Berarti syarat titik kritis apa? Turunan pertamanya dua-duanya 0. Berarti do Z per do X sama dengan 0. Do Z per do Y sama dengan 0. Paham? Ya. Ini baru sampai mencari diskriminannya. Ternyata diskriminannya 4. 4 itu positif, besarnya 0. Berarti ada, boleh tulis sini, ada nilai ekstrim. Ada nilai ekstrim. Titiknya disebut titik ekstrim atau titik kritis. Titik ekstrim atau titik kritis. Ya. Berarti ada nilai ekstrimnya karena positif. Jelas? Ada yang mau tanya dulu sebelum saya lanjutkan? Any question so far? Jadi saya tidak terang yang tadi yang limit-limit itu bikin pusingan nanti. Ya. Padahal prakteknya orang tidak pakai itu ya, langsung gini. Ya. Oke. Nah, sudah selesai belum? Belum. Sudah. Oke. Kalau sudah, kita syarat titik kritis apa? Atau syarat titik kritis. Titik kritis atau nama lainnya titik kritisnya adalah titik ekstrim sama. Titik ekstrim. Itu semua turunan utamanya baik dojek per dox, satu lagi dojek per doy itu sama dengan 0. Ya. Seperti halnya di satu variabel y adalah fungsi x, mesti kan enggak?
Syarat titik syarat ekstrim apa? Y aksen sama dengan nol kan? Y aksen itu apa? Do Y per do X. Kalau sini turun pasarnya apa? Do Z turun pertamanya. Do Z per do X dan do Z per do Y. Dua-duanya nol. Nah ini lambangnya boleh ganti JX nol. Ini ZY sama dengan nol. Berapa JX tadi? Halo? Ke sini. JX-nya berapa? 2X. JE-nya berapa? 2Y. Sini 2X sama dengan nol. Sini 2Y sama dengan nol. Berapa X? Nol bagi 2. Hasilnya nol. Berapa Y? Nol bagi 2. Hasilnya nol. Berarti titik kritisnya apa? Titik kritisnya adalah X, Y. Ya. Berarti titik kritisnya apa? 0,0. Enak. Nah, ya 0,0. Nah, baru kita lihat jenisnya. Apakah dia maksimum atau minimum di titik kritis atau titik ekstrim itu? Tinggal kita apa? Lihat turunan apa? Diskriminannya sama dengan berapa tadi? Diskriminannya 4 besar dari 0. Kemudian JEX-nya, JEX, ya. JEX adalah 2, 2 positif, maka dia minimum di titik 0,0. Ya. Jadi di sini kena diskriminan, diskriminannya sama dengan 4 besar dari 0, kemudian JEX-nya, CJY enggak usah ya, 2 positif, ini yang positif ini menunjukkan minimum, maka di sini adalah minimum di titik kritisnya 0,0. Jadi minimum di titik di 0,0. Kalau jelas sampai sini? Oke. Ada pertanyaan di sini? Ini udah selesai nih. Jenisnya data minimum, kemudian titik kritisnya 0,0. Ini yang sederhana soalnya modelnya, ada yang sedikit kompleks. Dan ini ada. Ya kita lihat. Tapi yang berikut yang ini sebenarnya belum sampai ya, tapi bisa aja sekaligus. Ini berkaitan atau berhubungan. Kemudian contoh berikutnya cuma cari turunan parsial aja. Turunan pertama dan turunan kedua kalau ada kalanya. Oke. Ada yang mau bertanya? Any question? Silakan kalau ada pertanyaan. Oke. Kalau sudah, sekali lagi kita masuk contoh. Ya, contoh hitungannya sedikit agak kompleks bentuknya karena campuran aljabar dengan trigonometri. Sudah selesai? Oke. Sudah? Sudah ya? Atau belum? Halo?
Ini adalah example 9. Yang ke-9 ini adalah diketahui Z adalah X kuadrat dikali sin. Nah, berarti sudutnya XY kuadrat. Ditanya, berapakah turunan parsial yang pertama? Do Z per do X dan do Z per do Y. Do Z per do X dan do Z per do Y. Turunan parsial ini ada dua. Oke, ini soal solusi. Nah ini kita coba Z adalah X kuadrat kali sin XY kuadrat. Maka berapa do Z per do X? Kalian tahu tuh? Bentuk apakah itu X kuadrat kali sin dalam kurung sudutnya XY kuadrat berbentuk UV. Betul di kalkulus satu Anda belajar bentuk UV lah tuh. UV tunannya apa? Nah, biasa U aksen V plus V aksen U. Terus saja UV tambah UV ujung-ujung aksen. Gampang. UV tambah UV sama kan bentuknya. Ujung-ujungnya aksen. Ya. Jadi sesuai dengan eh, ini UV ya bentuknya. Ini adalah U kali V ya. Berarti X kuadrat kali sin XY kuadrat ditambah X kuadrat kali sin XY kuadrat. Ujung-ujung aksen. Nah, artinya ini kita aksenkan. Ini juga kita yang ujungnya aksenkan. Paham? UV tambah UV ujung-ujung aksen. Ujung ini U aksen sana V aksen. Nah, hitung berapa nih? Terhadap X ya. Ingat turunannya ini kan terhadap X. Per do X. Jadi do Z per do X terhadap X. Kalau do Z per do Y terhadap Y. X kuadrat turunkan berapa? 2X. Ya, 2X kali sin XY pangkat 2 ditambah X kuadrat kali. Nah, sin U tunannya apa? Sin U tunannya cos U kali U aksen. Ya enggak? Cos U. Sin U turunannya adalah cos U kali U aksen. Ya enggak? U aksen. Jadi XY kuadrat aksen. Ya enggak? Kan gitu kan? Cos U kali U aksen. U aksennya kita turunkan. Berapa? Cos U kali U aksen. Nah ini 2X kali sin XY kuadrat. Biar aja. Ini X kuadrat kali cos sinus XY kuadrat. Tetap. Nah ini U X kali Y kuadrat. Bentuk apa tuh? X kali Y kuadrat. Bentuk apa tuh? UV lagi. Kan perkalian ya. Y itu adalah fungsi X. X Y sendiri pasti fungsi X. Y adalah fungsi X. Berarti X Y kuadrat UV. U-nya X, V-nya Y kuadrat. Ini terjadi parsial baru lagi. Yaitu apa? X kali Y kuadrat ditambah ya, ditambah X kali Y kuadrat aksen. Ya enggak? Halo? Ya. Kan gitu ya. UV kan, UV tambah UV ujung-ujung aksen. Jadi ini ujung-ujung aksen nih, ujung-ujung aksen. Yang aksen ini X aksen sama Y kuadrat aksen. Oke. Sorry, sorry. Oh ya ini turunkan terhadap X ya. Oh, sorry. U aksen bukan UV.
Tunggu. Dia ada X kuadrat dengan 2X. Tunggu, jangan catat yang terakhir ini. Oh ya, ini sorry. Maaf ini. Ini tulang parsial berarti tidak sama dengan implisit, beda ya, ada beda. Jadi ini ada keliru saya, sorry. Ini sin U turunnya cos U kali U aksen benar. Ini yang salah yang terakhir, yang sepotong. Apa tuh? Ingat, dia kan turunkan dari X saja. Berarti Y kuadrat dia nggak konstan nggak? Hati-hati ya, bukan UV. Kan. Kalau UV itu dalam bentuk implisit. Bentuk implisit betul. Tapi karena ini adalah parsial, tunang parsial, X yang turunkan terhadap, karena do Z per do X diturunkan terhadap fungsi X saja, Y kuadrat dianggap konstanta pengali. Ya, ini karena bentuk kali, konstanta pengali. Berapa turunannya? Halo. Nah, X turunan berapa? Satu ya. X turunan. Yang kita turunkan, saya lingkar ya. Yang kita turunkan ini hanya X saja. Ya, X saja. Karena apa? Karena Y itu dianggap konstan ya. Y dianggap konstan. Jadi Y dianggap konstan. Y kuadrat. Berarti ini hasil X tunanya satu, Y kuadrat konstanta pengali saja. Sebagai konstanta pengali saja. Sehingga hasilnya apa sini? 2X kali sin XY kuadrat. Sudutnya ditambah. Ini satu kali Y kuadrat kali X kuadrat. Jadi X kuadrat Y kuadrat kan di depan. Kali kosinus sudutnya tetap XY kuadrat. Inilah jawabannya. Oke? Sampai sini jelas? Ya. Oh ini satu tanya. Oh ya. Nah, sebentar lagi dojet pedoye. Gimana? Dojet pedoye. Hati-hati ya, tunang parsial. Kalau tak ada X, X itu yang kita turunkan. Yang selebihnya dianggap konstan. Bukan implisit. Beda. Implisit beda lagi. Ya. Ini adalah turunan parsial. Ya. Jadi bukan UV ya. Mohon maaf tadi ada salah. Ya. Nah, coba Anda cari dojet pedoye. Berapa? Lebih simpel. Dojet pedoye. Ingat Anda itu adalah apa? Teknik industri, industrial engineering. Kata engineering itu artinya bergelimang dengan kalkulus pasti. Karena menghitung dari segi semacam apakah kekuatannya, ya kalau keindahan itu desain, ya, estetis keindahan. Yang Anda engineering itu yang Anda pegang, kata engineering itu adalah sesuatu yang tolok ukurnya apa? Dari segi kekuatankah atau yang lain? Bukan keindahan ya. Keindahan itu estetis. Orang arsitek mengutamakan estetis. Maka arsitek sekarang tuh lebih murni masuk ke seni, arts. Mereka kurang hitung-hitungan kurang. Dia serahkan kepada teknik sipil. Dan teknik sipil ini rancangan saya, Anda kerjakan. Anda rancang sendiri konstruksinya. Mau bentuknya kayak apa, Anda tahu. Yang pentingnya bentuknya sudah dikasih kayak apa, tapi bagaimana menyelesaikannya itu orang teknik sipil. Ya.
Kalau dulu belajar ya, para arsitek itu belajar hitungan. Jadi bisa memborong. Kalau sekarang arsitek nggak bisa memborong. Ya desain aja. Oke, nah sekarang kita salin lagi ya. Z, Z sama dengan apa? X kuadrat dikali sin X, Y pangkat 2. Nah, ditanya do Z per do Y. Itu nggak ada Y. Coba lingkari yang ada Y mana? Yang ada Y itu ini kan. Ini ada Y sini kan. Berarti ini yang kita turunkan. Ya enggak? Yang ada Y nya. Per do Y kan. Do Z per do Y terhadap Y. Berarti S kuadrat itu apa? Konstanta pengali. Tidak diturunkan ya. Hati-hati. Kan diturunkan fungsi, fungsi Y saja kan. Per do Y ya. Jadi hati-hati sin ya masuk sin. Karena itu sudut dari sin kan. Jadi di sini adalah S kuadrat adalah konstanta pengali. Sin U turunannya apa? Cos U kali U aksen. Benar? Tapi U aksennya terhadap apa? Terhadap Y. Jadi sini. Do Z per do Y. Penyebutnya. Do Z per do Y terhadap Y. Jadi selain dari Y dianggap konstan. Berarti X adalah konstan. Maka di sini X kuadrat kali kosinus XY kuadrat. Nah ini turunkan nih. X turunannya X konstanta pengali. Y kuadrat turunnya apa? 2 kali Y pangkat 2 kurang 1 enggak? 2 kurang 1, 1. Kan gitu. Nah gitu. Halo. Y kuadrat turunnya enggak kan? X konstanta pengali. Y kuadrat turunkan 2Y. 2 kali Y pangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1 kan 1. Jadi 2 pangkat Y pangkat 1. Sehingga hasilnya ini kita kalikan. Ini menjadi 2XY atau betul ini X kuadrat kali kosinus XY kuadrat kali apa nih? 2XY. Nah 2XY dikali dengan S kuadrat. Hasilnya apa? 2S pangkat 2S pangkat 3. Kan 2S kuadrat kali S pangkat 1 dikalikan pangkatnya ditambah. S pangkat 2 kali S pangkat 1. Y ya kali kosinus XY kuadrat. Jadi hasilnya 2S pangkat 3 Y kali kosinus SY kuadrat. Jelas sampai sini? Ini turunan parsial. Ingat ya. Mohon maaf, Kenny Industri sama di sini hanya sebagian kecil yang benar-benar serius mau belajar itu. Dari tahun ke tahun. Ya. Saya pernah cerita begini, pernah ngajar di Kursus 2. Yaitu Kenny Industri juga. Tapi saya ngajar juga di ASO BES ya, Bino ASO School of Engineering itu juga sebetulnya produk desain engineering itu adalah program PDE, apa? Produk desain engineering, program dari salah satu program dari ini industri. Kan tambah satu lagi BE, Business Engineering, baru tambah lagi. Di sini nggak ada nih, di reguler nggak ada 2. Begitu juga yang ARE itu jurusan sistem komputer, ARE otomotif, robotik engineering. Dulu memang bagian dari SK, sistem komputer. Ditarik di ASO. Yang kerjasama sama Jepang. Oke. Sampai sini jelas ya. Ini turun pasar. Tadi itu saya ajarkan karena ada hubungan dengan harga ekstrim, apa titik kritis, kapan dia mempunyai harga ekstrim, ada nilai ekstrim, kalau diskriminannya positif. Nah, kalau sudah ada JX ini bagaimana? Kalau JX turunan kedua Z ada X, ZX, D atau do kuadrat Z per do X kuadrat. Kalau dia positif, kalau dia negatif mencapai maksimum, kalau negatif dia mencapai minimum di titik kritis. Oke, sampai sini jelas?
Nah, kemudian ini cerita sama juga. Interpretation of partial derivative. Ini kayaknya enggak. Kalau saya apa? Ini yang tadi ya. Ini kecil ya sini. Dari kecil. Ini yang ke-10 nih. Sampel 10 ya. Ya masuk yang diketahuinya. Oke. Jadi ini contoh yang ke-10 yaitu jika fungsi x, y sama dengan 4 kurang x kuadrat kurang 2y kuadrat. Nah ini. Ini Anda pakai Z. Boleh aja Anda pakai F. Do F per do X. Gitu ya. Nah, ini kan find. Ini if ya. Jika atau if fungsi ini ya diketahui, kemudian yang find, cari atau temukanlah, gitu ya sama ya. Fx 1,1 itu artinya x-nya 1, y 1 ya. Itu 6 pertama. Ada x ini do f per do x sama n dan fy juga 1,1 kok n lagi. Ini kok n-nya double. Ya, harusnya kalau ini koma aja kan. Ya enggak? Ini koma, ini baru n dan gitu kan. Terakhir. Inter apa nih? And interpret. Interpret this this number. These numbers as slope. Slope apa? Slope itu apa? Gradien. Kok bisa ada arah garis tuh? Gradien. Slope kemiringan gitu ya. Atau orang Malaysia sekarang kemencengan ya. Bahasa Malaysia kemenceng. Kalau bahasa Indonesia kemiringan atau slope. Bahasa Inggrisnya slope. Bahasa Indonesia itu gradien sama. Oke. Nah, ini problem solving. This is problem solving. So, apa yang Anda cari ini? Nah, ini fx itu kan turunan pertama. Fy turunan pertama juga. Satu do do f per do x, satu do f per do y. Ya. Jadi kita cari dulu deh ya. Kita bagi dua sini. Oke. Kita bagi dua di sini. Nah, di sini kita salin fungsi x, y sama dengan 4 kurang x kuadrat kurang 2y kuadrat. Ini sama kan? Fungsi x, y. Mengapa saya tulis ini? Supaya kelihatan jalannya. Step by stepnya. Supaya Anda ngerti. Nah, di sini cari apa? Fx dulu ya. F, eh, Fx. 1,1 nanti aja. Fx itu sama enggak artian do F per do X? Mana? Do Z per do X. Sama juga. Kalau pakai Z juga boleh. Tapi soalnya ditambah Z di depannya. Nah, diturunkan ada X saja. Coba lingkari yang mana ada X. Ini kan. Berarti selebihnya dianggap konstan. Nah, kalau ini konstan, turunannya berapa? 4 turunkan 0. X kuadrat turunkan 2x. Y kuadrat turunkan 2y kuadrat 0. Kan konstan. Hasilnya apa? Hasilnya min 2x. Ya, min 2x
Atau ini kita tulis lagi fungsi X dari 1,1 kan? Ya nggak? Nah, ini juga sama. Ini adalah FY, ya tanya FY atau ini adalah do F per do Y. Lingkari yang Y saja. Lingkari yang Y saja. Nah, 4 turun konstan 0, S kuadrat konstan 0, min 2 kali Y kuadrat turunnya apa? 2Y. 2Y pangkat 2 kurang 1. Betul enggak? Halo? Y kuadrat kan 2 kali Y pangkat 2 kurang 1. Jadi 2Y. Jadi hasilnya sini apa? FY titiknya sudah kasih tahu 1,1 sama dengan min 4Y. Halo? Baik. 1,1 X-nya 1, Y-nya 1 enggak? Nah, udah. Itu berarti Fx d 1,1 berapa? Min 2 kali X-nya 1. Kan ini X ini. X-nya 1. Hasilnya min 2. Di sini Fy 1,1 adalah Y-nya berarti Y 1 enggak? Min 4 kali 1. Hasilnya min 4. Oke? Eh, Benar ya? Yang pertamanya oke. Terus hmm. Sampai sini jelas dulu? Halo? Jelas ya? Oke. Nah, terus law. Ini dua dimensi ya. Tapi ceritain nanti. Nah, setelah kita dapat ini, coba kita balik lagi ke soalnya. Soalnya apa tadi? Eh, Agak kasih jarak ya. Jadi ini F apa X, Y sama dengan 4 kurang X kuadrat kurang 2 Y kuadrat. Ini yang biasanya dimisahkan dengan Z. Itu enggak? Z kan fungsi dua variabel. Itu enggak? Z adalah fungsi X, Y. Nah, ini kalau saudara lihat bentuknya apa? Bentuk apakah dia? Halo? Apa tuh? Ada yang tahu? Guess. Teka aja apa? Fungsi apa tuh? Ada bentuk bendanya. Ini tiga dimensi ini sebetulnya. Bukan dua dimensi. Tiga dimensi. Apa bentuknya itu? Bentuknya apa? Parabola. Parabol. Ya, parabol. Tapi ini agak sedikit beda ya. Biasanya parabol itu eh, misalnya sini 2 y kuadrat, sini 2 x kuadrat. Sama. Tanya sama biasanya. Tapi tidak apa-apa. Ini adalah parabol paraboloida. Paraboloida. Jadi paraboloida. Ya, paraboloida itu tiga dimensi. Kalau parabol dua dimensi. Oke. Nah, dengan memasukkan apa itu? The graph itu grafik itu the graph of S, the graph of F, F pantai ya. The graph of F is the paraboloid, betul ya? Z adalah 4 kurang, ya ini boleh tulis Z adalah 4 kurang X kuadrat kurang 2Y kuadrat. And the vertical plane, and the vertical plane, apa dia? Vertical plane itu bidang vertikal, ya nak? Y sama dengan 1, intercept, interseksi, ya, intercept, beririsan, intersect it in the parabol.
Hmm. Oke ya, kita tulis sini. Jadi sini ya, Lang, the ya saya terjemahannya di salah-salah apa terjemahannya di bahasa Inggris ini aslinya. The graph, grafik itu grafik mana of f di depan ya. F itu yang tadi f x, y ini 4 kurang x kuadrat kurang 2 y kuadrat atau z sama dengan ini atau ini z ya sama ya. Mau pakai ini boleh fungsi dari dua variabel ya atau ini z sama dengan z ya sama dengan z is the paraboloid. Betul enggak? Benar kan? Is the paraboloid. Kata parabol. Paraboloida. Ya. Eh, A-nya enggak ada, enggak apa-apa ya. Bahasa Inggrisnya enggak pakai A. The paraboloid. Z sama dengan 4 dikurang X kuadrat kurang 2Y kuadrat. Ya. 4 dikurang 2X kuadrat dikurang 2Y kuadrat. Oke. Eh, and the vertical. Ya. Jadi ini adalah paraboloid and the vertical plane, vertical plane itu bidang vertikal ya. Y sama dengan satu ya, Y sama dengan satu intersect 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 C ini intersect that's it ya intersect it in the parabola ya. In the parabola parabola Z sama dengan 4 kurang X kuadrat. Kalau kita yang ini kita salin ya. Karena intersect dalam ini Y sama 1, kita salin nih. Z adalah 4 kurang X kuadrat dikurangi Y-nya kita ganti. Y-nya. Enak, Y-nya kita ganti dengan 2 kali 1 kuadrat. Betul enggak? Kan Y sama dengan 1. Halo. Kalau sama Z adalah 4 dikurang X kuadrat kurang 2 karena Y 1. Jadi Z sama dengan 4 dikurang S kuadrat kurang 2 kali 1 kuadrat. Hasilnya apa? Z adalah 4 kurang S kuadrat kurang 2. Betul enggak? Nah, Z adalah 4 kurang 2 berapa? 2 dikurang X kuadrat. Jadi bentuknya Z itu adalah 2 kurang X kuadrat. Jelas? Dan Y sama dengan 1. Kan tadi kan bidang apa? The vertical plane. The vertical plane Y sama dengan 1. Paham nggak maksudnya nih? Hello. Nah, kita gambarkan perspektifnya. Gimana? Menggambarkannya. Tahu? Menggambarkan perspektifnya. Anda harus bisa menggambarkan ya. Berarti Y sama 1 itu bidang vertikal yang sejajar dengan apa? Kalau Y itu Y sama dengan 0 itu letaknya di bidang X, no, XOZ. XOZ atau XZ ya. Nah, kita gambarkan habis ini ya. Sampai sini dulu. Ada yang mau ditanya dulu sebelum kita menggambarkan bidang-bidangnya. Halo, sudah selesai? Belum, belum ya.
Waduh, saya nggak bisa selesai bahannya. Lumayan banyak. Tapi ya, sedikit lagi. Tapi, waduh. Dari mana tuh Ninon menghilang kemana? Makan di mana nih? Pasti, pasti jauh. Susah Anda mengerti lagi kalau. Aduh. Oke, sekarang kita gambarkan. Gimana kita menggambarkan tadi Pak? Z sama dengan 2 dikurang X kuadrat dan Y sama dengan 1. Gambarkan. 3 dimensi. Ini kita gambarkan 3 dimensi. Saya putus. Wah, hilang. Oke. Ini X, ini Y, ini Z. Nah, ini O. Langkah pertama, kita lihat eh, Z dengan X. Z sama X ini, coba perhatian. Ini berarti seolah begini, sumbu sumbu X-nya di sini, ini sumbu X, ini sumbu Z. Ya kan? Seperti Y dengan 2 kurang X kuadrat. Gambarnya kayak apa tuh? Halo? Kalau ini artinya Z sama dengan apa? 2, sorry. Min X kuadrat tambah 2 sama nah kalau dibalikan 2 kurang X kuadrat sama dengan min X kuadrat. Puncaknya di mana nih? Halo? Tahu nggak puncaknya di mana? Puncaknya kalau gambar. Ini artinya min X kurang 0,2 sama enggak? X kuadrat itu X kurang 0 pangkat 2 berarti X sama dengan 0, koma belakangnya ini adalah Y-nya. Kan gitu. 0,2. Berarti di sini 0,2. Ini 0, 1, 2. Ya. Kita gambarkan 2 konteks. Oke. 0,2 ini 1, 2. Ini kan 0,2 sini kan. Nah, kemudian eh, 0,2 berarti letaknya X dengan Z. Z itu sebagai Y-nya seperti Y-nya lah. Ini 1, ini 2 sini. Ini 1, ini 2. Ya. Eh, puncak apa ya? Oh, enggak. Sorry, sorry. Ini ya 0,2 parabol ya. Coba kalau Z-nya 0, bukan contoh, X-nya 0. Z-nya berapa? 2 ya? Betul ya? Benar nggak? Kalau Z 0, Z, X 0, min 0 kuadrat tambah 2 2 betul. Terus kalau misalnya Z-nya 0, sekarang. Kalau Z-nya 0, maka apa tuh? 0 adalah min S kuadrat tambah 2. Berarti plus S kuadrat adalah 2. Berapa X plus minus angka 2 ya? Halo? Plus minus angka 2 kan? Berarti di sini hmm, plus minus angka 2. Jadi X-nya ya. Ini gambarnya. Nah, begitu.
Ini akar dua itu berapa? 1,4 ya. Akar dua 1,4, 1,4142 betul enggak? Sekitar 0,1,4 berarti lebih dari satu ya. Sini. Nah, ini gambar kecil ini. Oh, segede ini. Sorry. Harusnya ini harus besar. 1,2. Oke. 1,2 gede ya. Terus ini satunya, satunya agak sini. Akar dua, ini akar dua nih. Nah, kalau kita gambarkan seperti apa? Halo, ini parabol. Eh, Kalau nyemin puncaknya di atas, itu enggak? Kalau Z adalah min X kuadrat tambah 2 min, berarti puncaknya di atas. Jadi gambar grafiknya ini, nah gini. Ini di belakangnya nih. Ya, di belakangnya. Halo, di sini jelas? Ini adalah paraboloida. Berarti ini bentuknya lingkaran ya. Eh, Berarti ini ada putus-putus. Ini bentuknya setengah lingkaran. Itu enggak? Halo, ini. Kemudian satu ini kurang bagus. Lingkaran. Kalau kita gambarkan merah sih. Ini dari sini sedikit. Ini gitu. Halo. Terus di ini ada gambarnya. Nah, bisa nangkap masih itu? Halo, gambar itu bisa lihat nggak? Kemudian ini jari-jarinya dari ini akar dua ya. Ini akar dua. Akar dua itu satu lebih. Satu lebih. Kalau satu itu berarti kecil di sini ini. Y sama satu di sini. Ini Y satu. Nah, bidang itu sejajar dengan yang motong. Jadi bidangnya itu ini kurang besar gambarnya. Anak nangkep nggak maksudnya ini? Bisa ya. Bentar, saya ulang lagi nih gambarnya. Ini saya ubah. Dibikin agak besar, yaitu dari panjang ini. Beda, wah, pendekan. Tempatnya kurang ini. O, X, Y, Z. Nah, ini duanya gede misalnya. Dua, ini satu. Nah, di sini satunya harusnya di sini, tapi karena akar dua itu lebih besar sedikit, jadi akar dua. Jadi kalau kita gambarkan
parabola ya, parabol. Pandangannya parabol. Oke, ini putus-putus itu di belakangnya. Jadi belakang enggak ya, dia cuma ambil oktan pertama, kemudian akar duanya di sini tuh. Ini akar duanya. Ini harus sambung lagi sini. Sambung sini. Nah ini yang gaya lingkarannya itu. Ini jari sama ya, ini akar dua, ini akar dua. Jadi ini, enggak. Nah ini siapa besar? Gimana? Nangkap sampai sana? Halo. Nah kemudian akar dua ini, satu itu yang mana? Pasti merah saya. Akar dua itu 1,4. 1,4142 enggak? Halo. Akar 2 itu sama dengan 1,4142 dan seterusnya. Berarti 1,4. Berarti lebih besar dari satu ya. Nah, satunya di sini misalnya. Nah, berarti di sini ditarik sejajar dengan sumbu sumbu atau poros. Poros apa? Poros X. Ya enggak? Ini artinya Y-nya satu sini. Betul enggak? Y-nya satu. Nah, kita tarik nih. Ini naik ke atas, vertikal, ya, ke atas. Nah, ini melengkung, ya. Ini melengkung ini. Nangkap itu? Halo, itu yang bidang apa? Yang potong. Jadi Y Y sama dengan satu itu bukan garis ya, tapi bidang ya, garis bidang yang memotong paraboloida tadi. Halo, ya. Nah ini saya kasih bidangnya, bidang Y-nya itu yang ini, yang merah nih, yang dibatasi oleh garis merah. Nampak enggak? Halo. Ini menggambar sesuai data. Itu artinya Anda tahu datanya bagaimana menggambarkannya, ya. Perspektifnya, ya. Nah, kemudian sampai sampai sini ngerti enggak nih? Yang paraboloida itu yang ini ya. Berarti ini adalah yang paraboloidanya itu ini adalah Z sama dengan yang lengkap 4 kurang X kuadrat kurang 2 Y kuadrat, ya. Nah, ini jarinya tadi kan kan sama dengan 2 tadi. Mana nih? Z adalah 2 kurang X kuadrat, berarti X kuadrat adalah 2. Tadi kita hitung ya, ini. Sehingga X adalah plus minus akar 2. Ya, jarinya pangkat 2-nya 2. Tapi jarinya sini akar plus adalah akar 2. Nah, kemudian saya dapat ini. Di sini ada garis singgung. Di titik mana? Dia kasih tahu situ the slope itu ada gradient. The slope of the tangen itu adalah gradient. The slope of the tangen line, jadi adalah garis singgung to this parabola at the point 1, 1, 1. Artinya 1,1,1. Jadi di titiknya ini juga ini satu sini. Ini satu sini. 1,1,1. Tingginya satu juga. Ya, tingginya satu juga. Setinggi 1,1,1. Oh, saya cari salah. Maaf ini tidak mungkin dempet di sini ya. Pasti dia berada di 1,1. Nggak pas ya. Dan terus tanya gitu. Satu itu di sini ya. Kan ya pasti kurang dari itu.
Ini. Jadi titiknya itu di sini ya. Ini titiknya 1,1,1 misalnya. Di sini ada garis garis singgung. Garis singgung atau garis tangan namanya itu, ya. Kasih warna hijau. Warna apa nih? Biru misalnya. Ini adalah garis singgung. Sini ada garis singgung. Paham maksudnya? Halo, di titik ini adalah 1,1,1. Ya, enggak jelas ya. Oke, hitam. 1,1,1. Ya, the slope, of the tangent line to this parabola at the point 1,1,1 is fx-nya 1,1 dari min 2 ya. Dan tadi sini kita cari tadi berapa nih? Ada kan? Halo. Mana? Di bawahnya. Ini mana fx ini? Di sini. Ini fx-nya. Fx-nya adalah dari 1,1 adalah min 2. Itu adalah gradien garis singgungnya. Ya, ini M-nya. M-nya. Ya, min 2. Notice that the tangent line slope downward in the positive x direction. Ya. Anak ngerti nggak gambar nih? Jadi ini parabolanya itu ini ya. Ini terpotong ini di oktan utama. Bahwa ruangan itu bagian berapa ruangan? Ini ada di gambar perspektif. Ruangan itu apa? Bagi ada berapa ruangan? 8. 8, oke. Ada oktan, urutan. Ya, oktan pertama ini kan, oktan pertama ini X, O, G. Ini oktan pertama. Kemudian kalau itu saya ini lingkaran sebetulnya awalnya lingkaran, tapi kalau gambar seperti ini bentuk helikopter. Kalau lingkaran itu mana sebuah ya, jadi kayaknya seperti ini bentuknya alatnya bentuk helik, seperempat ini, bisa seperempat lingkaran. Ya, ini para yang hijau ini adalah parabolidanya. Kemudian bidang G1 sumbu Y11 itu ini adalah yang bidang merah. Di satu ini tidak lurus vertikal. Jadi kalau ini Y tidak lurus. Di titik satu. Ya. Nah, di titik singkongnya ini ada di sini di 1,1,1. Ada garis yang biru ya. Yang biru ini adalah garis singgung yang menyinggung permukaan dari paraboloid dan paraboloid dan paraboloid. Ya. Maka ya, yang ini bisa diberikan Anda harus yang lakukan. Kalau ambil HP kan waktu, kalau saya waktu saya pakai untuk beri saya menulis. Oke, gambarnya gitu ya. Ada pertanyaan dulu ke sini? Halo? Jadi gradiennya itu fx dari 1,1. Diketahui tadi kita sudah hitung 2 ya. Min 2 sorry. Min 2 ini yang tadi di atas tadi. Ini. Fx 1,1 adalah min 2 ya. Saya hitung min 2 sehingga di titik 1,1 itu dapatlah kita seolah-olah ini ada di bidang
bidang Y sama 1 tadi. Ya. Jadi seolah bidang 2 dimensi jadi. Ya, bidang datar. Ya. Oke, saya teruskan lagi di sini. eh Similarly, the curve. Nah, kalau X sama dengan 1, ada lagi tuh. Kalau X dengan 1. Kalau tadi, ini kan terhadap Y sama 1. Kalau kita gambarkan terhadap X sama dengan 1, X sama dengan 1 bidangnya, ya. Jadinya apa? Tadi kita cari FY 1,1-nya berapa deh? Min 4 ya? Coba lihat deh. Ini. FY 1,1-nya min 4. Ya. Min 4. Udah kita cari. Nah, Z-nya berapa? Tadi kan Z-nya adalah apa tadi Z-nya? Z-nya adalah 4 kurang S kuadrat. Ya enggak? Halo? 4 kurang S kuadrat kurang 2Y kuadrat. 4 kurang X kuadrat kurang 2Y kuadrat. Ini min 4 ya. Oke. Benar ya? 4 dikurang X kuadrat kurang 2Y kuadrat. Nah, X-nya sama dengan 1. Coba ganti ini. Z adalah 4 dikurang 1 kuadrat dikurang 2Y kuadrat. Sehingga Z adalah 4 kurang 1 kurang 2Y kuadrat. Berarti Z adalah 3 ya nak? Halo? 4 kurang 1 kan 3. Waduh mati deh. Ini hang nih. Kok tadi saya nulis kok kosong sini jadi. Udah banyak nulisnya ya. Coba. Saya masuk ke bidang lain. Kita saya pindah dulu ya. Karena eh, dia hang gitu. Nah, loh, sampai sini. Oke. Coba yang tadi. Wah, ini sudah sampai sini ya. Jadi saya buka lagi. Belum terbuka deh ini. Nah, itu. Terus. Loh, panjang nih ya. Nah, ini gambarnya tadi yang macetnya di situ. Ini terakhir ya tadi kan. Jadi ini adalah apa tadi? X sama dengan 1. Fungsi Y ada 1 min 4. Min 4. Terus ini berarti yang tadi Z adalah 4 dikurang X kuadrat kurang 2Y kuadrat. Udah enggak? 4 kurang X kuadrat kurang 2Y kuadrat. Di mana X 1 berarti Z adalah 4 dikurang 1 kuadrat dikurang 2Y kuadrat. Nah, ini 4 kurang 1, 3 ya.
Jadi Z adalah 3 kurang 2Y kuadrat. Nah, kalau kita gambarkan, berapa nih? Halo? Ini kalau kita gambarkan jadi apa nih? Ini X, ini Y, ini Z. Kalau kita hitung, kalau Z 0 berapa? Kalau Z sama dengan 0, berarti 0 adalah 3 kurang 2Y kuadrat. 2Y kuadrat adalah 3. Ya enggak? Berarti Y kuadrat berapa? 3 per 2 ya? Nah, 3 per 2 berarti Y adalah plus minus akar dari 3 per 2. Berarti plus minus berapa? Kali akar 2 per akar 2. Akar berapa? Ke 6 ya? Iya kan? Kali akar 2 per akar 2. Berarti akar 6 per 2. Wah, ini susah. Gambarnya. Eh, ya, gambar seperti tadi juga modelnya gini. Sama ya. Hanya bedanya ini gambarnya antara Y, Y, Y dengan Z. Jadi sini gambarnya. Y dengan Z. Ya. Jadi gambarnya hampir sama tadi juga gini. Terus ini ada gambar apa tadi? Gitu. Ya. Ini nolnya. Nah, X sama dengan apa tadi? X sama dengan 1. Di sini X sama dengan 1. Udah jam 1 ya? Jadi mungkin tahu nak saya ya. Jadi nanti digambarkan sini bidangnya berarti ini adalah nanti ada garis singgungnya di sini. Garis singgungnya yang memotong di titik 1,1,1. Oke? Jadi gambar kayak kira gitu. Baik, kita absen dulu tadi belum absen. 10 absen. Cuma satu orang yang kosong. Teresia ada. Oh ya, oke, enggak apa-apa. Berarti Windows Access Connection Fail ya. Oke, save. Kita masuk dengan apa? Session log. Oke, kita stop.